Selamat pagi Bapak Ibu, guru-guru yang saya hormati serta kawan-kawan rekan. Kenalkan, nama saya Maretvinia Ingela Rentukan, NPM saya 10242402. Saya dari angkatan 6 kelas A semester 1. Sekarang saya akan mempresentasikan tentang materi farmakologi yang berjudul obat-obat parasimpatomimetik. Obat parasimpatomimetik. Obat parasimpatomimetik itu adalah obat yang bekerja dengan cara meniru atau mengubah efek asetilkolin, di mana dia ini merangsang sistem saraf simpatik sehingga bisa digunakan untuk mengobati berbagai kondisi. Nah, untuk obat parasimpatomimetik ini dia dapat bekerja secara langsung dengan ikatan reseptor muskarik, dan juga obatnya ada yang bekerja secara tidak langsung dengan cara menghambat enzim asetilkolinesterase agar asetilkolin tidak dihidrolisis atau diuraikan. Jadi obat parasimpatomimetik ini dia adalah obat yang bekerja pada sistem saraf simpatik, parasimpatik. Dia dibagi menjadi dua, obatnya kerja langsung juga tidak langsung. Obat yang bekerja langsung ini ada dua bagian lagi, yaitu kolin ester sama alkaloid. Sedangkan yang tidak langsung dia bekerja secara singkat dan juga panjang, serta kerjanya sedang. Yang pertama, kita akan membahas tentang obat yang bekerja secara langsung atau obat parasimpatomimetik langsung. Dia ini dimana dia meniru sistem kerja saraf parasimpatis. Contohnya itu ada obat betanekol, dimana obat itu digunakan untuk meredakan gejala sudut berkemih. Lalu ada karbakol, itu untuk mata, dia mengurangi tekanan pada beberapa jenis glaukoma. Lalu ada metakolin. Metakolin itu dia untuk hiperaktivitas saluran nafas bronkial, tapi tidak untuk efeknya karena dia dapat terjadi pengosongan pada lambung. Nah, 3 obat ini merupakan obat golongan muskarinik atau nikotinik. Dia bekerja pada reseptor kolinergik ya. Selanjutnya ada muskarinik, bagian muskarinik atau alkaloid. Nah, contohnya ada polikarpin, dia untuk agen sialalok dan miotik glaukoma. Miotik itu obat tetes mata ya, atau salep yang menyebabkan pupil mata mengerut. Biasanya digunakan untuk glaukoma presbiopia. Glaukoma ini termasuk obat saraf mata optik atau optik mata, dia dapat menyebabkan kebutaan. Ini terjadi karena akibat tekanan bola mata yang tinggi dapat menyebabkan kerusakan saraf pada mata. Lalu ada lobelin, arekolin. Di samping ini sudah ada contohnya itu obat polikarpin ya, indikasinya bisa dilihat sebagai agen sialolik dan miotik. Lalu untuk mekanisme kerjanya, dia untuk memiliki aksi muskarinik yang dominan, tetapi merupakan agonis parsial. Agonis parsial ini bisa dikatakan obat yang berinteraksi dengan reseptor tetapi menghasilkan efek yang kurang maksimal. Lalu untuk kontraindikasinya bisa inflamasi anterior pada mata, glaukoma sudut sempit, atau hipersensitivitas terhadap pilokarpin. Efek sampingnya berkeringat, stimulasi sistem kolinergik. Selanjutnya ada parasimpatomimetik nikotinik. Reseptor nikotinik ini yang terdapat di ganglia otonom, atau ganglia otonom ini bisa disebut suatu tempat di mana tempat berkumpulnya dendrit sel saraf. Ini tempat transmisi informasi dari sistem saraf pusat ke organ perifer. Lalu ada adrenal medula. Adrenal medula ini bagian dalam kelenjar adrenal, dia untuk melepaskan hormon yang mengatur sistem saraf otonom. Sama SSP ya, sistem saraf pusat ini disebut dengan reseptor nikotinik neuronal. Reseptor nikotinik ini dia tuh terdapat di sambungan saraf otonom juga, di saraf otot juga. Dia disebut sebagai reseptor nikotinik otot. Obat-obatnya ini dia melepaskan nikotinik ke aliran darah. Contoh obatnya sama seperti yang tadi, ada polikarpin juga, karbakol, metakolin, neostigmin, pirostigmin. Nah, contoh obatnya dapat kita lihat di bawah ya gambarnya. Selanjutnya ada obat yang bekerja secara tidak langsung. Nah, ini dia menghambat kolinesterasenya sehingga meningkatkan konsentrasi asetilkolin endogen di sekitar
Contohnya dia ada endorfinium, mana endorfinium ini inhibitor kolinesterase yang digunakan dalam pengobatan akut miastenia gravis. Miastenia gravis ini kelemahan otot ya tanpa kita sadari, jadi otot kita tuh seperti kelelahan sendiri, kayak mata kita tiba-tiba tertutup sendiri, tapi kita nggak sadar. Nah, begitu contohnya ya. Ini untuk durasi kerja pendek. Inhibitor kolinesterase kerja pendek ini dia menghambat enzim asetilkolinesterase tapi dalam waktu singkat saja. Lalu ada inhibitor kolinesterase intermedian atau sedang, ini menghambat enzim juga. Sama-sama menghambat enzim ya semuanya, cuman beda waktunya saja. Dia untuk memecah neurotransmitter asetilkolin. Dia menyebabkan peningkatan kadar asetilkolin sehingga berpotensi mempengaruhi fungsi sistem saraf pusat. Mekanisme kerjanya dia menginhibisi enzim. Maksudnya menginhibisi enzim ini maksudnya proses terhentinya mekanisme reaksi enzim dan substrat karena adanya inhibitor oleh enzim. Lalu peningkatan asetilkolin. Nah, di inhibitor kolinesterase intermedian ini dia ada dua tipe, reversible sama irreversible. Reversible itu dia itu posisinya dapat dibalikkan, sedangkan irreversible itu tidak dapat dibalikkan. Contohnya kalau reversible ada donepezil, irreversible ada senyawa organofosfat. Pada inhibitor kolinesterase intermedian ini contoh obatnya ya tadi ya, Concepil, senyawa organofosfat. Ini untuk mengurangi speednya seperti miastenia gravis sama penyakit Alzheimer. Lalu ada kolinesterase kerja panjang. Untuk obatnya ada N-kotiopat. Dia digunakan untuk mengurangi tekanan pada mata, malation. Lihat ya. Selanjutnya kita masuk pada bagian efek farmakologi dan penggunaan klinis parasimpatomimetik pada beberapa organ. Apa saja ya kira-kira organnya? Pertama, pada mata. Parasimpatomimetik dia memiliki efek farmakologis dan penggunaan klinisnya itu untuk miosis, penyempitan pupil, penurunan tekanan intraokular, akomodasi. Untuk penggunaan klinisnya, glaucoma sudut terbuka, glaucoma sudut tertutup akut, pemeriksaan oftalmologi tertentu, sindrom mata kering. Obatnya polikarpin, karbakol. Karpin itu agonis bukan langsung yang paling sering digunakan untuk mata ya. Ada kardiovaskular. Kardiovaskular itu organ sirkulasi darah, jantung, kemudian darah, pembuluh darah dan sebagainya. Dia dengan cara memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh jaringan yang diperlukan dalam proses simpatomimetik ini dia dapat menyebabkan bradikardia dan hipotensi pada pasien dengan penyakit kardiovaskular. Apa itu bradikardia? Bradikardia itu kondisi ketika denyut jantung itu lambat ya dan menyebabkan gejala. Lalu Potensi itu maksudnya adalah tekanan udara darahnya rendah. Kalau hipertensi tekanan darahnya tinggi. Berlawan ya. Farmakologinya obat ini pada sistem sirkulasi darah itu dapat mengurangi resistensi pembuluh darah perifer, dapat menyebabkan bradikardia tadi yang sudah dijelaskan dan juga hipotensi, lalu dapat menyebabkan membahayakan aliran darah koroner. Ini digunakan biasanya untuk kondisi glaukoma, miastenia gravis, penyakit Alzheimer, dan juga keracunan organofosfat. Selanjutnya yang ketiga, ada saluran pencernaan. Saluran pencernaan ini dia itu stimulasi saraf parasimpatik, dia meningkatkan aktivitas pencernaan. Jadi sekresi cairan pencernaannya ditingkatkan. Lambung, pankreas, usus kecil, lalu aktivasi motorik khusus juga dipercepat pencernaan dan penyerapan makanannya.
Stimulasi kelenjar pencernaan saraf vagus dia meningkatkan produksi enzim menjalani pencernaan. Ludah, lambung, pankreas, usus kecil. Ludah dia menghasilkan vitalin untuk karbohidrat. Lambung dia menghasilkan alen pepsin untuk memecah protein. Pankreas amilase, glukase ini adalah enzim ya. Usus kecil dia mengeluarkan enzim tambahan. Hubungan klinisnya pada gangguan saluran pencernaan ada atonia atau paralisis lambung besar pasca operasi. Contoh obatnya ada eskolin dan betanekol. Harus minum kering ya. Ini urinari, di mana pada obat parasimpatetik ini digunakan untuk meningkatkan kontraksi otot polus kandung kemih. Pertama, seperti resistensi urin, penyakit neurogeni kandung kemih, gangguan motilitas saluran kemih. Yang resistensi urin itu untuk obat seperti betanekol, dia mengatasi kesulitan memasukkan kandungan kemih, bantu ya. Lalu penyakit yang neurogeni kandung kemih ini dia membantu pasien dengan gangguan neurologisnya, multiple sklerosis, mengosongkan kandungan kemih. Jika ada gangguan motilitas saluran kemih memfasilitasi aliran urin, ada kasus obstruksi ringan. Farmakologinya pada saluran ini itu meliputi diuretik, meningkatkan produksi urin, antibiotik, mengobati infeksi saluran kemih, alpha blocker, menghentikan otot prostat untuk BPH, antimuskarinik mengurangi kontreksi kandung kemih. Lalu 5 alpha reduktase inhibitor mengurangi ukuran fosfat pada lihat ya di samping ya, bagian saluran genitourinary itu. Selanjutnya ada sistem pernafasan. Farmakologinya itu kontraksi otot polos, bronkus, stimulasi sekresi mukosa, efek negatif pada penderita asma, peningkatan globus bronkial dan sekresi lendir. Penggunaan klinisnya itu terbatas pada terhadap tertentu. Lokarpin ada juga atau agonis muskarinik lainnya. Ini efek sampingnya sangat dihindari ya pada kondisi asma dan juga penyakit paru obstruktif kronis. Pemberian parasimpatetiknya biasanya dihindari. Dan sebaliknya diberikan antagonisnya muskarinik untuk melawan efek ini. Dalam penggunaannya harus dipantau ketat karena dapat memicu bronkospase berat dan penggunaan individu. Selanjutnya ada kelenjar sekretorik, menghasilkan dan mengeluarkan zat tertentu seperti enzim, hormon, dan cairan lainnya. Selain kelenjar yang umum dikenal seperti kelenjar ludah, kelenjar keringat, atau kelenjar hormon, terdapat berbagai jenis kelenjar sektorik lainnya yang dapat dibedakan berdasarkan lokasi dan fungsi. Lalu untuk efek farmakologinya, kelenjar ini dia menstimulasi kelenjar saliva, kelenjar keringat, kelenjar lakrimal, bronkial, dan juga kelenjar pencernaan. Obatnya ada pilokarpin, sevimelin, betanekol, dan juga metakolin. Selanjutnya sistem saraf pusat, SSP ya, berada di otak nih. Jadi otak dan sumsum tulang belakang itu adalah disebut dengan sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat ini juga terdiri dari sistem saraf tropik. Nah, dia ini efek nikotin dia meningkatkan pelepasan neurotransmitter. Kalau untuk dosis rendah hingga sedangnya itu dia meningkatkan kewaspadaan dan juga konsentrasi euforia. Kalau untuk dosis tingginya bisa tremor, kejang, gangguan pernafasan hingga koma. Baiklah, sekian dari saya untuk presentasi farmakologi tentang obat-obat parasimpatomimetik. Kiranya dapat diterima oleh Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam cara saya menjelaskan. Saya akhiri presentasi saya ini. Selamat pagi untuk kita semuanya. Selamat beraktivitas.